Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan satu pujian. Kita mau berkata bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Raja damai. Bapa di surga, kami cinta Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Bapa kami yang baik. Sungguh Kau Bapa kami yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan atas pujian. Dan umatmu beritakan karya-Mu. Bapa di surga, kami cinta Kau. Bapa di surga, kami cinta Kau. Amin. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan atas pujian. Dan umatmu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Haleluya, haleluya. Bapa di surga. Saya mohon kursi di belakang jangan dikeluarkan dulu. Di depan masih banyak kosong. Ya. Di depan masih banyak kosong, bisa maju ke depan. Kursinya jangan dibongkar dulu ya. Ditegakkan atas pujian. Dan umatmu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Lagi terpujilah, haleluya, Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Kita mau sembah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Kami sembah, kami muliakan. Haleluya.
Engkau yang layak disembah, Raja di atas segala raja, yang lahir bagi kami, berkorban bagi kami, menyelamatkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa lagi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Tuhan Allah yang perkasa. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah yang perkasa, yang layak dipuji. Dengan hormat mengundang Bapak Pendeta Muda Stefanus Edi untuk maju ke depan membuka ibadah ini dalam doa. Kami bersukacita sore hari ini Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Dan sore hari ini bersama jemaatmu di Jatilengger, kami ingin merayakan di mana Engkau pernah lahir ke dalam dunia, menjadi juru selamat umat manusia. Sebab itu Tuhan, sore hari ini Tuhan, ajari kami Tuhan untuk belajar membalas kebaikan-Mu dengan memiliki hati, sikap hati yang benar untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Lebih juga kami mendengar firman-Mu, sehingga sukacita Natal sore hari ini boleh menjadi milik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap hamba-Mu yang Kau percaya akan melayani pekerjaan-Mu sore hari ini, Engkau menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk Tuhan beribadah merayakan Natal sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya, sore hari ini musik kita itu double ya, atas bawah musiknya ya. Tapi puji Tuhan, satu hal yang luar biasa, tetap kita syukuri bahwa sekalipun dalam suasana hujan dan mungkin ada yang sudah lama ndak donor darah dengan nyamuk ya. Saya tidak bisa ngomong nyamuk jangan masuk ya, karena masih belum ditutup ya. Puji Tuhan, sama-sama kita mau bersuka cita di sore hari ini. Kita mau katakan, Tuhan Engkau Raja Maha Besar, Allah yang layak dipuji, layak disembah. Kita mau besarkan Tuhan di sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia.
kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita dan kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia, pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung. Amin. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan
kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Seorang kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Kita besarkan nama Tuhan sebab Dia yang layak untuk kita puji. Hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Kita kembali menyanyikan pujian ini. Bapak yang kasih dalam Tuhan, puji-pujian yang saya ambil, yang kami ambil bersama jemaat ya, mengingatkan bagaimana kebesaran Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kalau kami jemaat Tuhan mengambil satu tema, El Gibor, Allah yang perkasa. Karena benar Allah itu perkasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kasih-Nya telah dinyatakan, kuasa-Nya telah dinyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia Raja segala raja, Dia tak tergoyahkan. Haleluya. Tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, amin. Haleluya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia tak kalah nama. Haleluya. Puji Tuhan. Dia nama di atas segala nama. Dia Raja yang telah lahir bagi kita, menebus setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin. Perkasa mulia, Yesus nama Dia tak kalah nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia tak kalah nama. Yesus nama Dia tak kalah. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama Dia tak kalah nama. Puji Tuhan. Haleluya. Dia nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang telah menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur ya, kalau lewat puji-pujian ini memberikan semangat kepada kita, mengingatkan kita kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar.
Puji Tuhan Bapak yang kesalahan Tuhan, malam hari ini kita akan masuk dalam penyalaan lilin tunggal. Kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Dan mohon dengan hormat untuk penyalaan lilin tunggal akan dinyalakan oleh Ibu Pendeta Hefer Maniku. Dengan hormat kami persilakan untuk ke depan. Akan didampingi oleh Ibu Gembala dari GPD Jatilengger. Pastormu ada? Sudah naik ya? Sini ya udah tak push, kurang angkat pastornya. Enak. Puji Tuhan, lilin sudah dinyalakan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Padamu di kandang Betlehem jadimu Tuhan langit dan dunia, Tuhan langit dan dunia. Anak kasihan, anak kudus yang cinta kami terus. Anak kasihan, anak kudus, anak kudus yang cinta kami bagiku hilanglah hormatku, amat hina tempat tidurmu ya hina tempat tidurmu. Ajarlah ku beri syukur, ajarlah ku beri syukur, ajarlah ku beri syukur. Malam diam, malam kudus, damai telah datang terus. Malam diam. Saya mengundang seluruh jemaat GPD Jatilengger untuk maju ke depan. Kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Damai telah datang yang hilang dalam perjanjian Allah, perjanjian Allah sudah benar. Amin, pujilah Saya
saya kan belum ngeset suara saya. Cetek ini. Nanti tak kode ya. Ini low. Ini mid. High mid. High. Ya, nanti saya ngomong low cut-nya sudah saya nyalakan. Ya. Paham? Tinggal ini yang kesini oh jangan tunggu komando saya. Geser-gesernya ini. Diklik geser. Ku kagumi. miliknya Om. Iya, pembicara. Tapi di sini salah-salahin. Saya nggak tahu bener ini atau enggak. Pokoknya nanti kalau ada yang goyang-goyang itu berarti punya saya. Nanti kalau sudah sip, sudah kamu kembali lagi di sana. Miliknya Om nyala nggak salah. Ku kagumi caramu mencintaiku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Ada di cerita proses hidup. Di titik terendahku kau hadir mengangkatku. Ku tahu kau bergerak akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga daramu. Yang ku harapkan kisahnya langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Yang ku percaya di salahmu Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian bersama-sama. Ku kagumi caramu mencintaiku. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak
maju ke depan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Sebagaimana pujian ini ya Bapa, Engkau tidak membatasi kuasa-Mu di dalam memberkati. Cuaca yang hujan kami syukuri, menandakan Tuhan begitu suburnya tanah-tanah di bumi. Kau mengairi dengan berkat-Mu yang melimpah, sehingga segala sumber mata air akan berbual-bual. Begitu pula indahnya malam hari ini, sungguh tak terbatas oleh segala musim, oleh segala waktu. Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan kami dalam titik nadir yang paling hina, yang paling rendah. Engkau dari surga melawat umat-Mu di Jatilengger dalam minggu yang pertama, Advent yang pertama yang indah. Lagu-lagu yang sudah dikumandangkan, biarlah Engkau mengubah jadi bau yang harum. Sesungguh-sungguhnya ya Tuhan, Engkau melintasi segala bumi, segala langit kepunyaan-Mu, dan kami milik-Mu. Kami syukuri Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam apapun. Segala musim Engkau berkenan. Terlebih kami semua, biarlah sebagaimana air yang deras mengalir, begitu pula firman-Mu akan kami dengar. Kuduskanlah tempat ini, dan terlebih kuduskanlah hati kami. Meteraikan janji suci-Mu dengan darah-Mu, supaya firman ini tidak begitu lalu, begitu saja berlalu, melainkan benar-benar termeterai, terpatri di dalam hati kami. Tubuh kami adalah bait-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu yang sebentar kami dengar. Apa yang Kau tabur dan apa yang Kau tanam, dan Engkau sendiri yang memberikan pertumbuhan lewat Engkau di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap. Berfirmanlah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Hefer Maniku. Dengan hormat kami mengundang Bapak Pendeta Hefer untuk maju ke depan. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Dan saat ini saya rindu sekali mengucapkan selamat hari Natal. Berkat Natal melimpah bagi kita semua. Puji Tuhan. Berikan pujian tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan. Mohon maaf Pak Gembala, tadi saya duduk mengambil alih mixer gitu ya. Karena tadi saya dengar Pak Gembala ngomong tuh kok suaranya nggak kedengaran, ternyata belum disetting gitu ya. Bapak Ibu maaf, saya tadi ada di sana karena saya juga suka dengan sound gitu ya, tapi suaranya tuh nggak enak. Termasuk suara saya sekarang. Mid-nya diturunin lagi, Matt. Cut low-nya di-cut sedikit. Kebanyakan. Cek. Lagi. Low-nya dinaik, geser ke kanan. Cek. Mic-nya turunin, high-nya naikin dikit. Cek. Puji Tuhan. Kamu cari ya, settingannya ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini tema Natal yang diangkat oleh GPDI Jatilengger luar biasa. El Gibor, Allah yang perkasa. Dan keperkasaan Allah saya yakin, saya percaya kita semua sudah mengalami. Amin. Sehingga sore ini kalau kita ada, kita hanya bisa berkata semua karena anugerah Tuhan. Tadi saya melihat dari sana sepertinya lebih cocok kalau GPDI Jatilengger ini diberi nama GPDI El Gibor Jatilengger gitu ya. Menurut tadi Bapak Gembala katakan ada pengalaman yang luar biasa dengan El Gibor, Allah yang perkasa. Mari kita akan membuka ayat ini, Efesus 1 ayat 19. Luar biasa ayat ini.
bukan merupakan kebetulan, tapi saya percaya ayat ini diberikan bagi jemaat GPTI Jatilengger untuk kita dapat memahami. Efesus 1 ayat 19 dikatakan demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekali lagi saya akan membaca. Sama-sama kita akan membaca ayat ini. 1, 2, 3. Kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, Natal memberi pesan kepada setiap umatnya. Dan Natal itu selalu memberi dampak bagi setiap umatnya. Natal tidak hanya sebagai sejarah kehidupan manusia. Kalau hanya sebagai sejarah, tidak pernah akan mengubah hidup manusia. Tetapi Natal itu memberikan sebuah arti sehingga memberi dampak kepada kehidupan kita, supaya kita melakukan sebuah pekerjaan ilahi yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Nah, kalau ayat ini diangkat, ini adalah pesan Natal yang ingin disampaikan Tuhan pada malam hari ini. Dan kalau berbicara tentang kuasa Tuhan, kebanyakan anak Tuhan selalu akan mengingat sesuatu hal yang sangat spektakuler. Selalu mengaitkan dengan sebuah peristiwa supranatural. Kalau kita berbicara kuasa Tuhan itu sakit disembuhkan gitu ya. Dompet kosong tiba-tiba penuh dengan uang gitu ya. Hutang tiba-tiba hilang gitu ya. Dikaitkan dengan hal-hal yang supranatural. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita ingin mengerti makna dari kuasa Tuhan, Allah yang perkasa, saya mau mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan tingkat pengertian yang akan membawa kepada tingkat pengenalan, sehingga kita dapat mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita orang-orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, tidak hanya sekedar tahu ada kuasa yang hebat, tetapi mengalami kuasa di dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar mendengar dari kata orang tentang kuasa yang hebat, tetapi kuasa itu harus menyertai perjalanan hidup kita. Kekuatan kuasa Tuhan tidak akan bisa dibatasi hanya dengan kejadian supranatural. Tetapi kuasa itu bekerja dalam segala hal. Sehingga kalau kita melihat Rasul Paulus pernah mengatakan, pernah menulis dalam kitabnya, saat dia alami aniaya, saat dia alami kelemahan, dia katakan justru disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga dia dengan berani berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ini adalah rasul yang benar-benar mengenal akan kuasa Tuhan. Mengenal kuasa di dalam penderitaan Kristus. Sehingga rasul ini adalah rasul yang luar biasa. Hampir separuh dari perjanjian baru Rasul Paulus yang menuliskan. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara sebuah kisah Natal yang akan memberi pengertian kepada kita bahwa tidak hanya sekedar kita hanya mengetahui, tapi ingin membawa tingkat pengertian kita sampai membawa tingkat pengenalan kita, sehingga kita dapat mengerti arti dari kuasa Allah yang perkasa itu. Saya mau mengangkat kisah tentang Yusuf. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ayat ini sudah saya bawakan kemarin. Saya akan ulangi lagi ayat ini, tapi kita akan lihat dari sudut pandang yang lain. Apa yang dialami oleh Yusuf sehingga pesan Natal sore hari ini sampai kepada kita. Matius 1 ayat 18 sampai 25 saya akan membacakan, jemaat Tuhan akan mengikuti. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ada sesuatu yang menarik dari kisah Yusuf yang Alkitab tuliskan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita ambil, tapi kita akan lihat satu hal, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan Yusuf itu tulus hati. Artinya Alkitab ingin menyatakan bahwa Yusuf ini adalah pria yang sangat baik, penuh dengan ketulusan, yang benar-benar mengasihi secara tulus, mengasihi Maria. Tetapi kita lihat, ternyata ketulusan tidak cukup untuk membawa Yusuf melakukan perkara-perkara ilahi. Alkitab menulis Yusuf tidak ingin mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia ingin menceraikan Maria diam-diam. Kenapa ingin menceraikan diam-diam? Karena Yusuf tahu Maria ini sangat berisiko. Kenapa? Kalau imam tahu bahwa Maria hamil di luar pernikahan, maka hukumannya rajam sampai mati. Karena penuh dengan ketulusan, artinya memang benar-benar Yusuf ini orang yang sangat baik, orang yang saleh, orang yang benar-benar tulus. Tetapi ketulusannya tidak cukup untuk membawa Yusuf melakukan perkara-perkara ilahi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di ayat 20 Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Kata mempertimbangkan memakai kata dasar tumos, artinya di dalamnya itu penuh dengan nafsu kemarahan, panas amarah, ada reaksi manusiawi. Wajar Bapak Ibu Saudara, kalau kita menempatkan di posisi Yusuf, dengan segala ketulusan dia mengasihi Maria, tiba-tiba Maria datang dengan membawa berita. Kemarin saya katakan kalau Maria ini orang Blitar. Maria bilang gini, "Mas, aku meteng." Bayangkan Yusuf bagaimana reaksinya. Kaget. Karena Alkitab menulis Yusuf ini orangnya tulus. Dia belum pernah menyentuh Maria, bahkan mengasihi Maria. Tiba-tiba ada kabar Maria hamil. Lalu ketika ditanya, "Loh, sama siapa?" Maria katakan, "Roh Kudus." Ini lebih nggak masuk akal Bapak Ibu Saudara. 1200 tahun Israel tidak mengalami peristiwa supranatural. Tidak pernah ada mujizat lagi. Tidak pernah ada penampakan lagi. Tidak pernah ada suara Tuhan melewat nabi-nabi. 400 tahun silent time. Tidak pernah ada lagi suara Tuhan. Tiba-tiba muncullah penampakan malaikat kepada Maria. Itu sesuatu yang aneh sekali Bapak Ibu Saudara, yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Tapi itu yang harus dihadapi oleh Yusuf. Tapi ketika Yusuf membuka mata rohaninya, mendengar pesan malaikat dari nubuatan Nabi Yesaya, dikatakan bahwa kelahiran Yesus melalui malaikat. Yusuf mengenal kebenaran. Yusuf mendengar, tahu akan kebenaran. Dia jumpa dengan kebenaran. Barulah saat itu Yusuf bisa terima Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah proses dalam hidup Yusuf ketika mendengar kabar sampai bisa menerima. Memutuskan untuk membuka mata rohaninya bahwa apa yang dia dengar itu merupakan sebuah kebenaran. Sehingga membawa tingkat pengenalan Yusuf lebih lagi. Sehingga Yusuf mengambil keputusan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kebenaran firman Tuhan itu dapat mengubah hidup seseorang. Amin.
kebenaran tingkat pengertian, membawa kepada tingkat pengenalan, dan tingkat pengenalan itu merubah karakter perilaku seseorang. Untuk kita mempunyai perilaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yusuf mengalami, bahkan Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca tadi, ketika Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, dikatakan mereka sudah hidup bersama. Alkitab jelas sekali mengatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Artinya tingkat pengertian, tingkat pengenalan benar-benar merubah hidup Yusuf. Dari dia ingin menceraikan Maria, dia lihat sesuatu lewat pesan dari malaikat. Ini ada sesuatu perkara yang sangat ilahi. Itu sebabnya ketika Yusuf mempunyai tingkat pengenalan, merubah keputusan mengambil Maria sebagai istri. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Alkitab menuliskan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, Bapak Ibu, ini dibutuhkan sebuah penguasaan diri yang luar biasa. Tidak mudah Bapak Ibu. Sudah sah sebagai suami istri, hidup bersama, tetapi tidak bersetubuh dengan Maria. Kenapa? Yusuf mengerti ada janin Allah di dalam tubuh Maria, bukan hasil manusia, tapi itu pekerjaan ilahi. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak sekali manusia melakukan langkah-langkah ilahi di dalam hidupnya. Mencoba untuk hidup baik, mencoba untuk hidup tulus, mencoba untuk hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Apakah berhasil? Saya katakan berhasil, tapi tidak lama. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, 2-3 minggu akan kembali jatuh pada kesalahan yang sama. Itu sebab dibutuhkan tingkat pengertian yang membawa kepada tingkat pengenalan. Karena Bapak Ibu Saudara, ketulusan manusia, kebaikan manusia, kesalehan manusia itu tidak cukup untuk membawa kita berjalan di dalam rencana Allah. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan kebaikan manusia, ketulusan manusia, kesalehan manusia itu seperti kain kotor, seperti gombal. Kalau itu yang kita banggakan di hadapan Tuhan, Tuhan melihat hidup kita itu sedang memamerkan, menunjukkan kebobrokan hidup kita. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, kalau Alkitab menuliskan demikian, Alkitab ingin mengajarkan kita dibutuhkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Jumpa secara langsung, mengalami secara langsung. Tidak hanya mendengar kata orang, tetapi kita mengalami secara pribadi. Dan saat kita mengenal Tuhan secara pribadi, barulah kita memiliki kemampuan ilahi. Bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kisah yang diangkat Alkitab untuk memberikan pelajaran kepada kita, untuk kita renungkan. Dibutuhkan tingkat pengenalan kepada Tuhan kita. Mengenal lebih lagi Tuhan kita. Tingkat pengenalan sesuai Alkitab itu banyak sekali Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah sebuah ginosku, sebuah keintiman, tingkat pengenalan yang paling tinggi, mengenal akan Tuhan. Merubah hidup seseorang seperti hidup Yusuf. Satu contoh lagi Bapak Ibu Saudara. Satu contoh lagi. Ini lebih relate dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah sepupu dari Yesus. Ya, Yohanes Pembaptis itu lebih tua 6 bulan dari Yesus. Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan lebih dahulu dari Yesus. Saat Yohanes berkhotbah, banyak sekali orang menjadi percaya, menjadi pengikutnya, dan memberi diri untuk dibaptis. Yohanes punya murid. Yohanes punya banyak pengikut. Dan sudah banyak orang-orang yang mengikuti dia dibaptis. Suatu saat ada perjumpaan dengan Yesus. Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus dan berkata, inilah anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia.
Setelah peristiwa itu Bapak Ibu, mereka berpisah. Yesus masuk ke padang gurun 40 hari lamanya untuk mempersiapkan diri. Dan ketika selesai, Yesus lakukan pekerjaan pelayanan yang sama persis dilakukan oleh Yohanes. Yohanes manusia biasa, Yesus juga dilahirkan. Kemarin saya mengajarkan kepada jemaat, dilahirkan oleh perawan Maria. Ini penting sekali untuk kita mengerti kenapa Yesus lahir dari perawan manusia, perawan Maria, untuk menunjukkan bahwa Yesus 100% manusia, tetapi 100% Tuhan, karena bukan dari benih laki-laki yang berdosa, tapi dari benih Roh Kudus. Ya, kemarin saya sudah jelaskan. Ya, jadi Yesus juga sama di dalam kemanusiaannya secara total. Hampir sama Bapak Ibu. Yesus juga punya murid-murid, Yesus juga punya pengikut, Yesus juga membaptis orang. Pada saat yang bersamaan, Yohanes lebih dahulu melakukan pekerjaan yang sama. Tapi di satu titik, Yohanes Pembaptis diprovokasi oleh orang Yahudi. Coba kita lihat apa provokasinya. Yohanes 3 ayat 25 sampai 26. Dikatakan demikian. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah sedikit memprovokasi Yohanes Pembaptis. Pak Gembala, kalau waktu saya sudah habis, mohon dikasih tahu ya. Nanti saya takut kebablasan. Saya sudah diingatkan istri saya, kelakot baju suwi-suwi duduk gerejone dewi. Siap, saya bilang gitu ya. Ya, puji Tuhan, diingatkan saja. Kalau kemarin di GPD Ethiovirus gak ada yang berani mengingatkan Pak Hesli ya. Saya sudah bablas-bablas gak ada yang mengingatkan. Sekarang diingatkan saja. Dari ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara, ada sebuah provokasi. Karena Bapak Ibu, Yohanes sejak Yesus melakukan pelayanan yang sama, Yohanes ini banyak ditinggalkan pengikutnya. Para pengikut Yohanes pergi mengikuti Yesus. Kalau sekarang itu kalah kampanye gitu ya. Kalah pengikut. Meninggalkan Yohanes ikut kepada Yesus. Hanya tinggal beberapa muridnya. Bapak Ibu, kalau secara manusia, jika ada profesi yang sama, maka melakukan hal yang sama, maka terjadi yang namanya persaingan. Yohanes dan Yesus sama-sama melakukan, sama-sama satu profesi, sama-sama melakukan sebuah pelayanan sama persis Bapak Ibu. Di sini terlihat Bapak Ibu ya, kalau kita secara manusia terlihat Yesus itu seperti ingin merebut posisi Yohanes. Seperti ya Bapak Ibu ya, secara manusia. Tapi ayat 27, ketika Yohanes menjawab, ini jawaban yang luar biasa. Ayat 27 dikatakan demikian. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Wah, ini jawaban yang luar biasa dari Yohanes. Yohanes tidak terprovokasi dengan pertanyaan murid-murid, justru menunjukkan fakta. Yesus itu bukan saingan saya. Yohanes, kalau saya sederhanakan, Yohanes mau katakan, Yesus itu lebih mulia dari dia. Yohanes mau mengatakan, itu bukan saingan saya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa Yohanes bisa seperti itu? Karena tingkat pengenalan akan Allah itu mencapai sebuah tingkat pengenalan yang benar, tingkat pengenalan secara pribadi, sehingga Yohanes mempunyai karakter yang luar biasa. Tingkat pengertian membuat karakter orang itu berbeda. Tingkat pengenalan akan Tuhan itu mempengaruhi tindakan, sifat, dan kelakuan dari manusia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Yohanes tidak iri hati. Karena Yohanes mengetahui siapa Yesus.
Yohanes mengerti betul, mengenal siapa Yesus. Tidak ada iri hati, tidak ada sakit hati, tidak ada dengki. Justru menjawab di ayat 27. Ketika dia menjawab, dia katakan selesai semuanya. Pelayanan dijalankan masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu ketika kita tidak mencapai tingkat pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dunia yang saya mau katakan hari-hari ini saling sekut. Berapa banyak kita jatuh di dalamnya. Merasa tersaingi, merasa dikhianati, merasa ditikung. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi Yohanes memiliki tingkat yang luar. Orang yang sudah mengerti betul tingkat pengenalannya benar terhadap Tuhan, orang itu mempunyai karakter yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang sudah mengerti ya betul tentang sesuatu, itu susah sekali untuk dirubah. Yohanes termasuk di dalamnya. Bapak Ibu, waktu saya kerja di Surabaya, di daerah Kutisari, ya, itu ada yang jualan soto. Nah, terkenalnya soto itu soto katok, gitu Bapak Ibu ya. So, ayo kalau makan ya, karena di sana itu rame, kenapa? Enak, banyak, murah. Nah, itu kan paling sering dicari ya. Nah, saya karena masih kerja, cari yang enak, murah, banyak. Termasuk saya jadi langganan soto katok ini. Nah, ada teman saya bilang gini, ayo ikut saya makan soto katok. Dia bilang, nggak mau saya. Saya ajak berkali-kali nggak mau. Kenapa nggak mau? Enak loh, gratis tak bayarin. Dia bilang gini, aku nggak akan makan soto itu. Saya tanya Bapak Ibu, kenapa nggak mau makan? Katanya dia pernah makan di situ Bapak Ibu. Waktu diceduk gitu katoknya keangkat gitu loh. Oh ternyata soto baceman katok. Makanya orang-orang ngomong sama kan, saya nggak pernah tahu. Bagi saya, oh soto ini enak, murah, saya makan. Dia yang ngerti, saya bayarin, dia nggak mau. Orang yang sudah mengerti sesuatu, sudah mengerti betul tentang sesuatu, pendiriannya tidak akan pernah bisa berubah. Itu membentuk karakter. Yohanes tidak pernah iri dengan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, dia katakan, Yesus itu bukan saingan saya. Bahkan dia katakan, membuka tali kasutnya, aku tidak layak, apalagi membaptis. Yohanes punya tingkat pengertian yang luar biasa. Yusuf tulus, tidak bisa menerima Maria sebagai istrinya sampai malaikat datang mencelikkan matanya. Yusuf melihat kebenaran, Yusuf bisa terima Maria, tapi tidak bersetubuh dengan Maria. Saya mau mengajak hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar, kita mengetahui bahwa ada kuasa yang luar biasa dari Allah perkasa El Gibor. Mari kenal Allah kita, amin. Kalau tidak Bapak Ibu, kita akan selalu kecewa dengan Tuhan. Ketika kita sakit, kita berdoa, tapi sakit itu tidak kunjung sembuh. Lalu kita katakan, mana kehebatanmu Tuhan? Mana kuasa yang Allah perkasa yang berkuasa yang dapat menyembuhkan orang sakit? Bapak Ibu, kita akan selalu paham dengan Tuhan. Dan kita akan selalu kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengenal siapa Allah kita. Bapak Ibu, menutup kebenaran firman Tuhan, Alkitab mencatat ada kekuatan kuasa Tuhan Allah yang perkasa itu luar biasa dalam kisah Natal. Lukas 2 ayat 1-7. Menutup kebenaran firman Tuhan. Lukas 2 ayat 1-7 dikatakan demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu perhatikan, zaman waktu itu Kaisar Agustus berkuasa.
Kaisar Agustus memerintahkan ada pendataan. Tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah rakyat yang ada. Karena ini perintah kaisar, maka Yusuf dan Maria harus kembali ke tempat asal. Di mana tempat asal mereka? Di Bethlehem. Kitab Mika bernubuat Yesus harus lahir di Bethlehem. Ini adalah nubuatan, ini adalah rencana Allah tentang penyelamatan umat manusia. Dan ini sudah dinubuatkan di Nabi Mika. Untuk membawa Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem, Allah menggerakkan Kaisar Agustus untuk mengeluarkan perintah pendaftaran, pendataan. Bapak Ibu, coba bayangkan berapa juta manusia yang bergerak saat itu. Berapa biaya yang dikeluarkan orang-orang untuk bisa kembali ke daerah asal. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa itu di bawah kontrol bangsa Roma. Itu sebab mereka mengikuti perintah Kaisar Agustus. Bapak Ibu, demi kehendak dan rencana Allah terjadi, Allah menggerakkan seluruh manusia. Allah menggerakkan seluruh manusia untuk membawa Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem, supaya rencana Allah terlaksana. Saya mau katakan demikian Bapak Ibu Saudara, Allah adalah pribadi yang tidak pernah menyerah. Demi rencananya tergenapi, harus merelakan seluruh dunia diputar hanya untuk membawa Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Apa pesannya Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, ini pesan yang luar biasa. Jangan pernah sekali-kali kita menentang arus kehendak Allah. Selalu akan dihadapi. Berapapun harganya, dia akan bayar. Bahkan dibuktikan untuk menyelesaikan tugas Bapa, untuk menyelesaikan nubuatan dari para nabi. Yesus harus bayar dengan hidupnya, mati di atas kayu salib, menghapus dosa umat manusia. Saya mau katakan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Bahkan harus merelakan nyawanya, harus dikorbankan, dijadikan dosa karena umat manusia. Itu pun dilakukan Yesus dengan penuh kasih. Demi semua umat manusia terselamatkan. Bapak Ibu, itulah keperkasaan Allah kita. Amin. Itulah kedahsyatan kuasa Allah yang perkasa. Mengorbankan nyawanya untuk siapa? Untuk kita semua. Itu adalah bukti kuasa Allah dikerjakan untuk manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, pesan Natal saat ini, Allah yang perkasa tinggal di dalam hati kita. Kita merayakan dia lahir. Apa esensi Natal? Kelahiran juru selamat dunia yang siap dikorbankan sebagai korban yang sempurna untuk menghapus dosa umat manusia. Allah tinggalkan kemuliaannya, rela menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia, setia taat sebagai hamba, mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua. Itu sebab kalau hari ini kita bisa merayakan kelahiran Tuhan, saya mau katakan, tidak kebetulan. Bukan hanya ritual tiap tahun kita adakan, tapi saya mau katakan, semua karena keperkasaan Allah yang terjadi di dalam hidup kita. Itu sebab jadikan Allah yang perkasa, Tuhan kita satu-satunya. Mari, saya mau mengajak jemaat Tuhan yang ada, semuanya dari kita. Mari kita mengenal lebih lagi Tuhan kita. Amin. Dia telah lahir bagi kita. Dia akan kerjakan segala-galanya untuk menyelamatkan umat manusia. Biarlah berkat Natal malam hari ini tinggal di dalam hati kita. Ada sebuah pujian mengatakan, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya, dia penebus dunia, sambutlah namanya. Seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan. Ada teksnya. Lambang pemerintahan
ada di bahunya. Dia penebus dunia, sambutlah namanya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal, Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Kita ulangi dari awal. Seorang anak telah lahir. Haleluya. Seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia penebus dunia, sambutlah namanya, penasehat ajaib, Allah El Gibor, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal, Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Saya minta jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Anak telah lahir, puji Tuhan. Haleluya. Seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia penebus dunia, sambutlah namanya, sambutlah namanya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal, Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Sambutlah namanya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal, Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, haleluya. Sembah dan puji Dia, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, penyelamat kita, bertata selamanya, Dia Bapa yang kekal, Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus, penasehat ajaib, penasehat ajaib,
Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal, Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Allah kita yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan, dan firman itu tinggal di dalam hati kami, menguasai kami Tuhan. Bawa kami terus pada tingkat pengertian yang membawa kami pada tingkat pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga kami semakin mengetahui Engkau Allah yang perkasa di dalam hidup kami, El Gibor, Allah yang berjalan bersama dengan kami, Allah Immanuel, keperkasaan Allah terjadi di dalam hidup kami. Kami terima berkat firman-Mu, penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan. Mau dipakai. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu diberkati. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan di sore sampai malam hari ini mengingatkan kita punya Allah El Gibor, Allah yang perkasa. Tentunya kalau kita sudah tahu Dia Allah yang perkasa, kita tidak akan tergoda dengan hal-hal yang lain. Amin. Amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan berikan korban persembahan. Kita mau angkat satu pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Berlimpah
sudah Bapak Ibu berikan. Sebagai gembala jemaat di tempat ini, kembali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hefer Maniku, Gembala Jemaat GPD Theophilus Blitar, juga sebagai pembina kami ya. Saya disuruh mandek, tidak berani. Ya, justru kalau mau panjang puji Tuhan ya. Karena jemaat Jatilengger itu jarang mendengarkan khotbah yang panjang ya. Kalau pas lagi ada keperluannya. Tapi kalau enggak, bablas sampai 6:30 ya. Sama saja Pak Gembala. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih. Bapak Gembala itu bukan datang dari Blitar ya, datang dari Surabaya. Jadi dari Surabaya langsung mampir ke sini dan melayani pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, malam hari ini juga kami berterima kasih untuk pemerintah yang sudah hadir. Malam hari ini kemarin saya nelpon Pak Lurah karena hari-hari ini begitu banyak pekerjaan dan sering lembur. Dan malam hari ini diwakili oleh Pak Kamituo ya. Kami selama ini Pak Kamituo belum pernah kita dengar suaranya. Ya, berkali-kali yang kita dengar itu Pak Lurah. Nah, malam hari ini kita mau dengar suara merdu dari Pak Kamituo. Ya, Bapak Ibu tahu Pak Kamituo ini tetangga saya. Jadi belakang ini itu tanahnya Pak Kamituo ya, yang ditanduri telo kalau siang. Mari dengan hormat Pak Aman untuk maju ke depan. Jadi kita ibadah di tempat ini aman ya, karena dihadiri Pak Kamituo ya. Monggo Pak. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya atas nama pemerintah desa dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru 2025. Semoga kita semua senantiasa diberi kelancaran dalam segala urusan. Selanjutnya saya mewakili Bapak Kepala Desa mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Kepala Desa sebenarnya ingin menghadiri acara pada malam hari ini, tapi dikarenakan ada halangan sehingga beliau tidak bisa berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kiranya begitu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Singkat, padat, jelas ya. Ya, karena kami setiap hari ketemu ya. Pak Kamituo lewat. Mau apa Pak? Oh, mau ke Tegalan. Nggak jauh Bapak Ibu, hanya persis belakang rumah saya itu tanahnya Pak Kamituo ya, Pak Aman. Ya, makanya kita ibadah tempat ini selalu aman karena dijaga Pak Aman ya. Di sini ada anak buahnya Pak Aman ya, Bapak Ketua RT Pak Gali ya. Di Tuhan di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah desa ini ada anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemerintah, wakil pemerintah di Desa Jatilengger ya. Oh ya, karena ada permintaan dari Pak Ketua Bama Kota ya. Mari Pak Gali untuk sudah ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan, saya senang kalau malam hari ini semua penuh dengan sukacita ya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu kalau mungkin Bapak Ibu kipas-kipas karena AC alamnya itu berbagi Bapak Ibu ya. Dan tapi puji Tuhan, saya sebagai gembala jemaat berterima kasih kepada seluruh undangan yang hadir ya, baik dari gereja Theophilus maupun dari gereja yang lain. Terima kasih Ibu Tabita sudah hadir bersama dengan rekan yang ada, juga jemaat Tuhan yang lain. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya kemarin itu saya masih mau tambah terop ya ke belakang. Cuman saya lihat tambah terop, kalau dilihat Pak Lurah, kalau ditambahi dana lagi. Sebetulnya saya senang ya, tapi sungkan ya Bapak Ibu ya. Yang memang di tempat ini tidak pernah kami jemaat untuk minta, tetapi Tuhan menggerakkan pemerintah di tempat ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya, kita sudah ada di akhir ibadah di malam hari ini. Bapak Ibu setelah doa tutup, jangan cepat-cepat pulang dulu. Kenapa?
di luar masih hujan ya. Karena di luar masih hujan, jemaat menyediakan berkat untuk kita nikmati malam hari ini. Bapak Ibu tidak usah berdiri di tempat duduk, akan dilayani oleh jemaat ya Bapak Ibu. Nanti semua ada di tempat duduk masing-masing. Jangan pindah tempat, nanti kalau pindah tempat tidak dapat piring ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan memberkati setiap kehadiran kita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini, dan kita akan menyanyikan pujian tadi, ku kagumi caramu mencintaiku. Kita akan bangkit bersama-sama sekali lagi dengan hormat Bapak Pendeta Heffermaniku untuk mengakhiri ibadah di malam hari ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Mari kita mengangkat tangan kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kasih-Mu. haleluya, Tak haleluya. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kami bersukacita, berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kami merasakan sukacita Natal terjadi di tengah-tengah kami, di mana Engkau lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Allah menjelma sebagai manusia, lahir di tengah-tengah kami menjadi sama seperti manusia, mengorbankan diri-Mu menjadi korban yang sempurna untuk penebusan kami Tuhan. Sehingga kalau kami sekarang ada menikmati sukacita, kami hanya bisa berkata semua karena anugerah Tuhan. Kami dapat melihat bahwa keperkasaan Allah terjadi di dalam hidup kami. Kami punya Allah yang tidak mati, tetapi Allah yang hidup, yang telah menebus dosa kami. Sehingga limpah sukacita malam ini Tuhan. Terima kasih Engkau memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menikmati sukacita, kami menikmati hadirat Allah, kami menikmati pekerjaan Roh Kudus, bahkan kami menikmati firman Tuhan. Kami menikmati pekerjaan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati. Kami limpah dengan penuh sukacita. Dan di tengah-tengah sukacita kami Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Jatilengger Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Dan memberkati daerah ini Tuhan. Limpahkan kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menjaga, melindungi daerah Jatilengger. Dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang telah Engkau percayakan berdiri di tengah-tengah daerah ini. Tuhan pakai hamba-Mu beserta dengan jemaat Tuhan yang ada untuk terus memajukan pekerjaan Tuhan, mengabarkan Injil keselamatan, mengabarkan berita kebenaran kerajaan surga.
Kami percaya Tuhan ada banyak-banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami semua yang telah hadir saat ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, hamba Tuhan beserta dengan jemaat menyediakan berkat jasmani bagi kami. Tuhan bubui berkat di atasnya, kuduskan dengan firman-Mu. Berkat ini memberi kekuatan baru dalam tubuh jasmani kami. Tangan-tangan yang telah berkorban, tangan-tangan yang telah melayani, Tuhan balas dengan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah masing-masing, jarak jauh dekat. Tuhan tolong, Tuhan sertai, tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Mengakhiri ibadah yang penuh dengan sukacita, kami mengangkat tangan, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.